20 tahun lalu, seorang bayi berkulit putih ditemukan sendirian di serambi sebuah masjid kecil di Jawa Tengah tanpa nama, tanpa suara. Hanya dibungkus selimut dan secari kertas lusuh yang kemudian hilang terbawa angin. Tak seorang pun tahu siapa dia, dari mana asalnya, atau mengapa seorang bayi asing ditinggalkan di tempat sakral itu. Kini, 2 dekade telah berlalu, dan sang bayi yang diberi nama Julian berdiri di hadapan dunia dengan satu keputusan berani membuka rahasia kelahirannya yang ternyata terkait konspirasi global, eksperimen rahasia, dan jejak berdarah yang menghubungkan 2 benua. Tapi jika semua kebenaran akhirnya terbuka, apakah dunia benar-benar siap untuk menerimanya? Semua jawaban dimulai pada satu pagi tenang di sebuah desa kecil. Ketika langkah kaki Bu Siti mengarah ke serambi masjid seperti biasa. Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar, agar kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Tonton video ini sampai habis, karena ada pesan menyentuh yang sayang banget kalau dilewatkan, dan akhir cerita yang sangat tak terduga. Sekarang, yuk kita lanjut ceritanya. Kabut belum juga reda ketika azan subuh berkumandang lirih dari menara masjid tua di pinggiran desa ngemplak. Langit masih kelabu, seperti selimut dingin yang belum mau diangkat. Burung-burung enggan bersuara pagi itu. Angin bertiup pelan, seolah enggan membangunkan siapapun dari tidur panjangnya. Pak Harun menggesekkan ujung sarungnya ke wajah yang keriput, sembari menguap kecil. Sejak bertahun-tahun lalu, ia selalu menjadi orang pertama yang membuka pintu masjid. Bukan karena tugas, melainkan karena keyakinan bahwa mengurus rumah Allah adalah jalan menuju damai dan mungkin surga. Namun pagi itu ada yang berbeda. Langkahnya terhenti saat hendak membuka pintu kayu masjid yang telah mengelupas di beberapa sisi. Sesuatu atau seseorang berbaring di serambi. Sosok kecil, diam, tak bergerak. Hatinya berdegup tak karuan. Ya Allah, astagfirullah, bisiknya pelan, nyaris tak terdengar di antara desir angin. Didekatinya perlahan. Tubuhnya bergetar saat menyadari itu bayi. Seorang bayi berkulit putih, bermata biru, rambutnya keemasan seperti helai-helai padi menjelang panen. Bayi itu dibungkus kain batik lusuh dan selimut kecil yang mulai basah oleh embun. Pak Harun berlutut, tangannya gemetar saat menyentuh dahi si bayi, mengecek napasnya. Syukur ia masih hidup. Tangis bayi itu pecah tiba-tiba, memecah sunyi. Tangis yang bukan sekadar lapar atau dingin tapi seolah menjerit. Kenapa aku di sini? Siapa aku? Pak Harun mengangkat tubuh mungil itu dalam pelukannya. Jantungnya seperti disayat. Ia menoleh ke kanan dan kiri, tak ada siapapun. Hanya kesunyian dan dingin yang menjawab. Lalu matanya menangkap sehelai kertas kecil yang terlipat, diselipkan di bawah kain pembungkus bayi itu. Dengan hati-hati, ia membacanya. Maafkan aku tidak bisa menjaganya. Tapi aku percaya, tempat ini akan melindunginya. Tolong, beri dia nama dan cinta. Hanya itu, tak ada nama, tak ada jejak, hanya doa dan keputusasaan. Pak Harun berdiri, pelan-pelan membawa bayi itu masuk ke dalam masjid. Ia duduk di pojok ruang imam, menatap anak itu lama, sebelum menatap langit-langit masjid yang retak-retak. Ya Rob, apakah ini ujian? Ataukah ini amanah? Bisiknya. Bu Siti hampir menjatuhkan teko air panas ketika suaminya masuk ke rumah sambil menggendong bayi. Masya Allah. Pak, itu siapa? Anak siapa itu? Serunya cemas. Pak Harun duduk di dipan kayu,
meletakkan bayi itu perlahan di atas bantal. Dia kutemukan di serambi masjid. Siti, masih hidup. Laki-laki. Ada surat, tapi tak ada nama, tak ada jejak. Bu, Siti menatap wajah mungil itu. Kulitnya putih bersih, matanya membiru terang, meski masih sembab karena menangis. Ia tak seperti bayi Indonesia manapun yang pernah ia lihat. Namun anehnya, air mata justru menetes di pipi Bu Siti. Mbak, lihat wajahnya, seperti malaikat. Dia seperti jawaban dari doa-doa kita selama ini, Kang. Mereka sudah bertahun-tahun menanti anak. Tak kunjung datang. Usaha pengobatan, doa, ruqyah, hingga puasa muti sudah dijalani. Tapi rahim Bu Siti tetap sunyi. Kini, bayi asing itu terbaring di depan mereka seperti takdir yang datang tanpa mengetuk. Kalau kita rawat, orang-orang akan curiga, gumam Pak Harun pelan. Biarlah Kang, biar mereka berkata apa. Aku sudah mencintainya sejak melihat matanya, bisik Bu Siti. Menggenggam tangan suaminya, Pak Harun terdiam lama. Lalu ia mengangguk perlahan. Kita beri dia nama yang baik. Mereka berdiskusi sebentar, sampai akhirnya Pak Harun berkata, Julian, kita beri dia nama itu. Aku pernah membaca nama itu di Alkitab tua di pesantren dulu. Artinya terang, semoga dia menjadi cahaya. Meski datang dari gelap yang tak kita mengerti. Bu Siti tersenyum, meski matanya masih berlinang. Julian Harun. Berita tentang bayi bule yang ditemukan di masjid menyebar cepat. Warga mulai berdatangan. Ada yang hanya ingin melihat, ada yang membawa pakaian bayi, susu formula, bahkan ada yang mencibir di belakang pagar. Wah, jangan-jangan anak orang asing yang kabur dari tanggung jawab. Mungkin anak Zina, Pak Harun dan Bu Siti. Itu terlalu baik, jadi dipilih malaikat mungkin. Namun, pasangan itu tak peduli. Mereka menjaga Julian seperti darah daging sendiri. Ia disusui oleh tetangga yang sedang menyusui. Ia digendong dengan penuh cinta. Ia diazani. Ia diselimuti doa dari warga yang mulai jatuh sayang. Dan Julian tumbuh dengan cahaya di matanya, yang membuat siapapun ingin memeluknya. Wahanya memang lain, tapi hatinya dibentuk dari kasih yang tak bersyarat. Tahun demi tahun bergulir. Julian kecil mulai berjalan, berbicara, berlari di sawah sambil tertawa. Tapi suatu malam, Pak Harun duduk termenung di bawah langit penuh bintang. Ia memandangi Julian yang tidur pulas, memeluk boneka kayu buatan Bu Siti. Dalam hatinya, ia bertanya pada Tuhan, sampai kapan kebenaran akan kami sembunyikan ya Allah? Sampai kapan Julian tak tahu siapa dirinya? Namun malam itu tetap hening, langit tetap gelap, dan Pak Harun tahu jawaban tak akan datang secepat itu. Julian duduk di beranda rumah, memandangi sawah yang menguning. Angin lembut menerbangkan rambutnya yang mulai memanjang, warna keemasan yang tak pernah bisa disembunyikan, meski Bu Siti sering memotongnya pendek. Sore itu, suara anak-anak desa yang bermain leong-leong menggema di kejauhan, tapi Julian tak ikut. Ia hanya menatap, menahan sesuatu yang tak ia mengerti. Usianya kini menginjak 14 tahun, masa di mana pertanyaan-pertanyaan mulai tumbuh seperti ilalang liar. Kadang menusuk. Bu, tanyanya suatu malam sambil menyendok nasi, kenapa warna kulitku beda dari semua orang di sini? Bu Siti terdiam sejenak, sendok di tangannya melayang. Tak jadi menyendok sayur bening. Julian, kamu istimewa. Warna kulitmu itu anugerah. Lihat, banyak orang yang malah ingin punya kulit terang sepertimu. Jawabnya dengan senyum yang dipaksakan. Tapi kenapa aku dipanggil anak bule setiap hari? Kenapa anak-anak itu
suka menjahiliku. Suara Julian mulai bergetar. Kenapa mereka bilang aku bukan orang sini? Pak Harun menghentikan kunyahannya. Ditatapnya wajah anak itu mata biru yang kini mulai memerah karena emosi kamu. Anak kami, Julian, ucap Pak Harun mantap. Anak yang Allah titipkan ke kami dengan cara yang tidak biasa. Jadi, aku bukan anak kandung? Keheningan menelan meja makan kecil itu. Hanya suara jangkrik yang terdengar di luar dan detak jam dinding yang seolah berdetak lebih keras dari biasanya. Bu Siti menunduk. Air matanya mengambang di pelupuk. Ia ingin menyangkal, ingin memeluk Julian dan berkata, "Kau lahir dari rahimku." Tapi, kebenaran selalu datang tanpa kompromi. Pak Harun mengangguk pelan. "Bukan. Tapi, kau adalah anak yang kami pilih untuk cintai." Dengan sadar, dengan penuh syukur, Julian menggigit bibirnya. Ia tak menangis. Tidak malam itu. Tapi, pertanyaan demi pertanyaan mulai menyusun benteng di kepalanya. Siapa orang tuaku sebenarnya? Kami tak tahu. Saat kau ditemukan, hanya ada selembar surat yang bahkan tak menyebut nama. Julian berdiri, suaranya dingin. "Kenapa kalian tak mencarikan aku keluargaku yang asli?" Pak Harun menarik napas panjang. "Kami pernah coba, Nak, bertanya ke kantor desa, melapor ke kepolisian, mencari berita. Tapi tak ada siapapun yang mencarimu. Seolah-olah kau datang dari langit. Dari langit atau dari masa lalu yang dibuang," gumam Julian lirih sebelum masuk ke kamar dan menutup pintunya perlahan. Keesokan harinya, Julian berjalan ke sekolah seperti biasa. Tapi hatinya terasa lain. Setiap tatapan teman temunya kini terasa tajam. Bahkan panggilan Julian bule yang biasanya diabaikan, kini seperti sayatan kecil yang menumpuk di dalam. Di ruang kelas, guru sejarah, Pak Darto, sedang menjelaskan soal kolonialisme. Ia menunjukkan foto-foto lama tentang penjajahan Belanda. Gambar-gambar orang kulit putih yang berdiri di antara rakyat Jawa yang kurus dan bersarung. Julian merasa tak nyaman. Teman sebangkunya, Dodi, berbisik, itu kakek buyut lo, Lin." Tawa kecil terdengar dari bangku belakang. Julian mengepalkan tangan di bawah meja. Ia tidak membalas, tidak membentak. Ia hanya menunduk dan merasakan panas di balik matanya. Sepulang sekolah, ia berhenti di pinggir sungai, duduk di atas batu, menatap air yang mengalir perlahan. Bayangannya sendiri memantul di permukaan. Wajah bule di antara pepohonan hijau Indonesia. "Aku bukan." "Siapa?" gumamnya lirih. Lalu tiba-tiba, suara Pak Harun terngiang di kepala. "Kamu, anak yang Allah titipkan kepada kami. Kami tidak tahu dari mana kamu datang. Tapi kami tahu, Tuhan tidak salah menaruhmu di sini." Julian menggigit bibir. Kalau Tuhan tidak salah, kenapa rasanya sakit seperti ini? Waktu berlalu. Meski luka di hatinya belum sembuh, Julian tetap anak yang rajin dan patuh. Ia bangun subuh, membantu Pak Harun menyapu masjid, lalu menjemput air untuk Bu Siti sebelum berangkat sekolah. Namun, dalam diam, ia mulai mencari. Di warnet desa, ia mengetik kata-kata. Anak bule ditemukan di masjid. Bayi asing ditinggal di Indonesia. Orang tua bule hilang. Tak ada hasil yang menjanjikan. Semua berita sudah usang, tak terkait, atau hanya gosip liar. Sampai suatu hari, ia menemukan situs berita asing, penuh tulisan dalam bahasa Inggris. Ia nyaris menutup laman itu sebelum matanya tertumbuk pada sebuah kalimat tragedy in Aleppo. Dutch journalist dies protecting infant son in evacuation. Julian tak bisa membaca seluruhnya, tapi kata-kata Dutch, journalist, dan infant son seperti mengguncang isi dadanya. Dengan napas terengah, ia mencetak halaman itu dan menyimpannya di lemari. Sesuatu dalam dirinya mulai bergolak. Saat malam,
Julian memandangi langit dari atas genteng rumahnya. Di sampingnya, Bu Siti membawa semangkuk kacang rebus. "Mau?" tawarnya. Julian mengangguk kecil, lalu bertanya pelan, "Bu, kalau aku pergi jauh, Ibu bakal marah?" Bu Siti terdiam. Ia menatap mata anak itu. Mata yang dulu begitu bening, kini keruh oleh kebingungan dan luka yang belum bisa dijahit. "Kamu mau kemana?" "Entah, mencari sesuatu. Mungkin. Siapa aku sebenarnya?" Bu Siti tersenyum pilu. "Julian, kamu adalah anakku, bukan karena darah, tapi karena cinta. Tapi kalau kamu harus pergi, pergilah. Asal kamu pulang nanti ya." Julian menoleh. "Janji?" Bu Siti memeluk anak itu. "Janji." Di sekolah, Julian semakin rajin belajar. Ayam Menjekuri, Olimpiade Bahasa Inggris, lomba karya ilmiah, hingga diskusi antar pelajar. Ia mulai mengukir nama di papan kehormatan. Bukan karena ingin dipuji, tapi karena ia tahu masa depannya ada di luar desa ini. Ada jawaban yang menantinya di tempat yang lebih luas dari Ngemplak. Pak Harun diam-diam menjual motor tuanya. Bu Siti menjahit siang malam. Mereka ingin satu hal, agar Julian terbang, meski mereka hanya bisa menatap dari tanah. Dan pada suatu pagi yang cerah di bulan Juli, surat itu datang. Surat yang membekukan seluruh tubuh Julian. "Selamat, Anda diterima sebagai mahasiswa baru di Universitas Negeri Jakarta, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat." Julian menatap surat itu dengan tangan bergetar, lalu berlari keluar rumah sambil berteriak, "Bu, Pak, aku lulus, aku diterima." Tangis mereka pecah. Bersamaan tangis yang bukan karena perpisahan, tapi karena doa yang terkabul. Namun di lubuk hati terdalam, Julian tahu perjalanan mencari siapa dirinya baru saja dimulai. Hari keberangkatan itu datang lebih cepat dari yang Julian bayangkan. Langit pagi berwarna tembaga, sinar mentari menyelusup di antara reranting jambu di halaman depan rumah. Aroma teh melati dan nasi goreng dari dapur menyeruak ke udara, mencampur dengan keheningan yang menekan. Tak ada tawa pagi ini, hanya diam yang terasa berat, seperti ingin menahan waktu agar tak berjalan. Julian duduk di ruang tamu. Ransel dan koper sudah siap di sisi kakinya. Pak Harun berdiri di depan pintu, sementara Bu Siti sibuk mondar-mondir dari dapur ke ruang makan, menyibukkan diri agar air matanya tak tumpah terlalu cepat. "Julian," suara Pak Harun terdengar pelan, namun mantap. "Kamu ingat pesan Bapak?" Julian mengangguk. "Tetap jujur, jangan sombong, jaga salat, dan jangan pernah lupa dari mana aku berasal." Pak Harun tersenyum kecil. "Bagus." Bu Siti akhirnya duduk di sebelah Julian, lalu mengelus rambut anak yang ia besarkan dengan cinta yang lebih dalam dari darah. "Kami mungkin bukan orang tuamu yang sesungguhnya, Nak, tapi cinta kami padamu tak akan pernah kalah dari siapapun di dunia ini." Julian menggenggam tangan ibunya erat. Hatinya mencelos. Ingin menangis tapi ia tahan. Karena ia tahu, tangis akan membuat perpisahan ini semakin menyakitkan ibu. "Aku akan kembali. Aku janji, kapanpun kamu rindu rumah, Julian. Rumah ini selalu terbuka." Perjalanan menuju Jakarta ditempuh selama lebih dari 8 jam. Bus ekonomi yang penuh sesak, dengan suara tangisan bayi, penjual asongan, dan AC yang hanya angin semu. Namun Julian tak mengeluh. Ia menatap keluar. Jendela sepanjang jalan mencatat setiap perbukitan, sawah, dan gedung-gedung tinggi yang mulai muncul di Cakrawala, Jakarta. Kota yang selama ini hanya ia kenal lewat berita di TV, kini berdiri megah di hadapannya, ramai, padat, riuh, dan asing. "Selamat datang di terminal Kampung Rambutan," kata sopir bus dengan suara parau.
Julian turun dengan koper usang dan ransel yang sudah agak sobek. Di saku jaketnya, ia menyimpan surat penerimaan dari universitas, salinan KTP desa, dan amplop berisi uang pepasan hasil tabungan dan kerja keras Pak Harun dan Bu Siti. Selama berbulan-bulan, kampus yang ia tuju berdiri megah di pinggir kota. Bangunan modern, taman rapi, dan mahasiswa yang lalu lalang dengan pakaian rapi, sepatu mahal, dan ponsel canggih di tangan. Julian berdiri di gerbangnya, memandangi tulisan besar bertuliskan Universitas Negeri Jakarta. Langkahnya ragu, ia merasa kecil. Tapi ia ingat, ini bukan hanya tentang dirinya, ini tentang dua hati tua di desa kecil yang menggantungkan harapan padanya. Asrama mahasiswa tak memberinya banyak ruang, kamarnya sempit. Hanya berisi 2 tempat tidur, lemari kecil, dan meja belajar. Ia berbagi ruang dengan Andre, anak Jakarta asli, cuek, tapi lumayan ramah. Muka lo kayak bule beneran bro. Asli Indo, tanya Andre sambil mengunyah keripik. Julian hanya tersenyum tipis. Katanya sih ditemukan di masjid. Gak tahu asal usul. Andre terkekeh. Wah, cerita hidup lo kayak sinetron. Julian ikut tertawa, tapi di dalam hatinya, luka itu kembali menganga. Hari-hari kuliah berjalan cepat. Julian sibuk dengan buku, praktikum, dan kerja paruh waktu di kantin kampus untuk menutupi kebutuhan hidupnya. Ia tak pernah mengeluh karena lelah. Lebih baik daripada tenggelam dalam rasa asing. Namun hidup tak hanya soal belajar. Pada suatu sore, Julian sedang duduk di perpustakaan ketika dosen tamu dari luar negeri masuk ruangan. Perempuan paruh baya, berambut pirang, berjaket panjang biru, tua. Namanya Dr. Martalang, dosen tamu dari Rotterdam yang mengajar kelas etika medis. Saat perkuliahan selesai, Dr. Marta menghampiri Julian, menatapnya. Lama, you speak Dutch? Tanyanya tiba-tiba. Julian mengernyit. I'm sorry ma'am, I only speak English and Indonesian. Marta tersenyum, tapi matanya masih menatap Julian, seakan sedang menggali ingatan. You look familiar, ucapnya pelan. You remind me of someone. Julian tersenyum canggung. People say that a lot. Dr. Marta tersenyum kembali, namun tatapannya masih lekat, hingga Julian meninggalkan ruangan. Ada sesuatu di sorot matanya seperti melihat hantu masa lalu. Malam itu, Julian duduk di kamar, menatap cermin kecil yang ia gantung di dinding. Ia menatap matanya sendiri, mata biru yang memantulkan cahaya lampu temaram asrama. Siapa aku sebenarnya? Pertanyaan itu tak pernah berhenti mengusiknya. Ia mencoba menerima hidupnya sebagai anak Pak Harun dan Bu Siti. Tapi kenyataan bahwa ia dibuang di masjid tetap menggerogoti hatinya. Seperti rayap pelan-pelan, ia membuka laci meja dan mengeluarkan kertas lama yang dulu ia cetak dari warnet desa. Berita berbahasa Inggris tentang jurnalis Belanda yang tewas dalam evakuasi. Julian menatapnya lama. Apakah ini ada hubungannya denganku? Beberapa hari kemudian, Julian kembali bertemu Dr. Marta, kali ini di kantin fakultas. Tanpa basa-basi, Marta duduk di depannya dan bertanya, May I ask, were you adopted, Julian? Mengangguk pelan. I was found in a mosque. No name, no family. Martha terdiam. Lalu, dari tasnya, ia mengeluarkan foto kecil. Seorang laki-laki berdiri di tengah tenda pengungsian, mengenakan jas medis dengan rambut coklat keemasan dan mata biru yang sangat mirip dengan Julian. This man is Dr. Alexander Van Heeren. He was my colleague, a trauma surgeon. We worked in Aleppo, Syria. Julian menatap foto itu. Tubuhnya membeku. Wajah di foto itu nyaris seperti melihat versi tuanya sendiri
He disappeared after a tragedy 20 years ago. Rumors said he left something behind. Julian menatap Martha. Suaranya nyaris berbisik. Do you think he's my father? Martha mengangguk. Pelan, sangat pelan. Maybe it's time, ... You meet him. Dan hari itu, dunia Julian bergeser. Hidup di ibu kota, seperti berjalan di lorong panjang, yang tak pernah benar-benar tenang. Suara klakson bertabrakan, aroma knalpot dan kopi instan bercampur jadi satu. Dan waktu seperti dilipat-lipat. Terlalu cepat, tapi menyiksa lambat dalam hati yang gelisah. Julian berjalan di trotoar kampus dengan langkah pelan. Langit Jakarta siang itu mendung, seolah meniru pikirannya yang makin berat sejak pertemuan dengan Martha. Setiap kali ia menatap cermin, bayangan wajah di foto itu, Dr. Alexander Van Haren, terus menyusup. Ia mencoba mengabaikan, tapi rasa penasaran adalah racun yang perlahan menjalar di dada. Ia tidak bisa menolaknya lebih lama. Beberapa hari kemudian, Julian dipanggil oleh pihak kampus. Namanya terpilih sebagai salah satu mahasiswa asisten dalam simposium kesehatan internasional yang akan diadakan di Jakarta Convention Center. Peran Julian membantu logistik dan teknis di ruang seminar khusus trauma dan medis perang. Peluang bagus, kata Andre saat Julian memberitahunya. Lo bakal ketemu banyak tokoh besar. Siapa tahu nasib lo berubah di sana. Julian tersenyum, tapi tak menanggapi. Dalam hatinya, ia tahu ini lebih dari sekadar peluang akademik. Dr. Martha sebelumnya telah memberitahunya secara diam-diam. Dr. Alexander Van Haren akan hadir sebagai pembicara utama dalam simposium tersebut, dan hati Julian berdetak lebih kencang. Sejak saat itu, hari tiba. Julian mengenakan jas kampus dengan lambang universitas di dada kiri. Rambutnya sudah dipotong rapi. Ia berdiri di balik meja registrasi, memeriksa daftar peserta dan mengatur berkas seminar. Saat waktu menunjuk pukul 10 pagi, kerumunan mulai masuk ke aula utama. Kamera media berdiri tegak. Poster besar bertuliskan Global Response to Trauma Between War Zones and Humanity membentang di dinding panggung. Julian menahan napas saat nama itu disebut. Ladies and gentlemen, please welcome Dr. Alexander Van Haren from the Netherlands. Tepuk tangan membahana. Sosok tinggi berjas biru tua melangkah ke atas panggung. Wajahnya begitu familiar. Rambutnya sudah mulai memutih di sisi pelipis. Namun garis rahangnya, bentuk matanya, dan cara ia berdiri, Julian merasa seperti menatap masa depannya sendiri. Dr. Alexander mulai berbicara dengan suara dalam dan aksen khas Eropa yang lembut. I have worked in the Middle East, Africa, and Southeast Asia, but none of my experiences compare to what I left behind. In Syria, 20 years ago. Julian menahan napas. Suara itu, entah kenapa mengguncang hatinya. Ia tak mengerti semuanya. Tapi, ia merasa seperti sedang mendengar suara ayah. In war, the first casualty is truth. And sometimes, what we leave behind is more than just wounds. Kata-kata itu menancap. Julian menggenggam kedua tangannya erat di bawah meja. Ia merasa kepalanya mendengung. Saat seminar berakhir, Julian tidak langsung mendekat. Ia hanya berdiri dari jauh, menatap pria itu yang kini dikerubungi wartawan, panitia, dan mahasiswa kedokteran yang ingin berfoto. Lalu tiba-tiba, mata Dr. Alexander menoleh ke arahnya dan berhenti. Keduanya bertatapan. Julian tak bisa bergerak. Mata biru itu adalah miliknya juga. Sejenak, dunia di sekitar mereka menghilang. Suara hilang, ruang menjadi kabur. Yang tertinggal hanya dua mata yang saling membaca, saling mencari, dan akhirnya
saling mengenali. "Dr. Alexander mendekat perlahan. "Your name?" tanyanya pelan, dengan suara nyaris bergetar. Julian menatap langsung ke matanya, dan menjawab. "Julian," senyap. Hanya detak jantung yang terasa di telinga mereka. "Dr. Alexander" terdiam, napasnya tertahan, bibirnya bergerak, seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi tak sanggup. Lalu ia berbalik dan pergi, meninggalkan Julian yang berdiri kaku, dengan dada yang seperti dihantam palu. Malam itu, Julian tak bisa tidur. Ia duduk di balkon asrama, memandangi langit Jakarta yang keruh. Di tangannya, kertas, foto lama dan salinan berita tua itu masih tergenggam. Apa arti tatapan itu? Kenapa pria itu tak mengatakan apapun? Apakah benar ia adalah ayah kandungku? Pertanyaan-pertanyaan itu menumpuk, menjadi gemuruh yang menyesakkan. Julian ingin lari, ingin pulang, tapi ia tahu ini bukan waktunya untuk mundur. Keesokan harinya, Julian memutuskan pergi ke hotel tempat Dr. Alexander menginap. Ia berdiri di lobi selama hampir 2 jam, hingga akhirnya sosok itu muncul dari lift. "Dr. Alexander," panggilnya pelan, namun cukup untuk membuat pria itu berhenti. Dr. Alexander menatapnya. "Lama. Can we talk?" tanya Julian. Dr. Alexander menatap sekeliling, lalu mengangguk. "My room. It's safer." Mereka naik tanpa banyak bicara. Di dalam kamar, suasana berubah dingin. Ada ketegangan yang menggantung di udara. Julian berdiri di dekat jendela. Dr. Alexander duduk, menatapnya seakan mencoba memahami sesuatu yang terlalu besar. "I've seen your face before," kata Alexander akhirnya. "In a photo from Aleppo." Julian menoleh cepat. "My wife Onaka was a journalist. She died protecting someone. A baby. Our son." Julian menggigit bibirnya, matanya mulai berkaca. "She never made it out. But she managed to hand the baby to someone near the mosque. I never found him." Alexander menunduk, tangannya mengepal. "I searched everywhere, but the war destroyed everything, even hope." Julian membuka dompet kecilnya, mengeluarkan salinan surat yang dulu ditinggalkan bersamanya. Dr. Alexander mengambil kertas itu dengan tangan gemetar, membacanya perlahan. Air matanya jatuh. "I recognize this. This was Onaka's handwriting." Senyap, Julian duduk, napasnya tak teratur. Suaranya pelan, seperti bisikan yang hampir tak terdengar. "So, I am that child?" Dr. Alexander menatapnya, dengan mata yang kini tak bisa lagi menyembunyikan duka dan cinta yang tersimpan selama puluhan tahun. "Yes, Julian, you are my son." Julian menunduk, air matanya jatuh, namun hatinya tak utuh. Karena di balik pertemuan itu, ia tahu ada cerita yang belum lengkap. Ada rahasia besar yang masih terkunci, rapat, dan ia akan mencarinya. Apapun yang terjadi. Hari itu langit Jakarta mendung, seolah menyesuaikan diri dengan suasana hati Julian yang berkabut setelah 20 tahun hidup dalam ketidaktahuan. Satu kalimat dari Dr. Alexander mengubah segalanya. "You are my son." Namun, alih-alih lega, yang datang justru gemuruh. Seperti badai yang belum selesai, seperti ombak besar yang bersiap menghantam karang. Julian duduk di sofa kecil kamar hotel, tangan terkepal di atas lutut. Di depannya Dr. Alexander masih menunduk, menggenggam surat tua yang telah lusuh dimakan waktu dan air mata. Keheningan menyelimuti mereka cukup lama, hingga akhirnya Julian angkat bicara, lirih tapi penuh tekanan. "Kalau benar aku anakmu, kenapa aku ditinggalkan? Kenapa diserami masjid?
Sendirian, Daar Alexander mengangkat kepala perlahan. Tatapannya jauh, ia menghela napas panjang, lalu berdiri dan berjalan ke jendela. Sebenarnya, aku sendiri masih terus bertanya pada Tuhan, Julian, katanya pelan. Tapi malam itu, segalanya terjadi. Begitu cepat, terlalu cepat. Julian menatap punggung pria itu, punggung seorang ayah yang tak ia kenal, tapi terasa begitu dekat dan asing dalam waktu bersamaan. Dr. Alexander mulai bercerita. 20 tahun lalu, ia dan istrinya, Oneka, bekerja di zona perang di Aleppo, Syria. Alexander sebagai dokter trauma dan Oneka sebagai jurnalis investigatif yang tengah membongkar kasus penyelundupan senjata dan perdagangan manusia yang diduga melibatkan oknum internasional. Mereka datang dengan niat membantu, tapi semakin lama mereka berada di sana, semakin dalam mereka terjebak. Oneka menyimpan banyak bukti, termasuk video dan dokumen yang menunjukkan keterlibatan militer bayaran dan pejabat tinggi dalam kekacauan yang terjadi. Dia terlalu berani, ucap Alexander lirih, dan mungkin terlalu yakin bahwa kebenaran akan menyelamatkan semuanya. Saat Oneka hamil besar, mereka sepakat untuk pergi dari Aleppo, tapi sehari sebelum rencana evakuasi, kediaman mereka diserang oleh milisi bayaran yang ingin menghentikan Oneka. Dalam kekacauan itu, Oneka terluka parah. Ia melahirkan Julian secara prematur di ruang bawah tanah rumah sakit darurat yang penuh puing dan darah. Dia hanya punya satu permintaan, kata Alexander. Matanya mulai berkaca. Selamatkan bayi ini. Selamatkan kamu. Alexander berhasil menyusup keluar bersama bayi mungil itu, tapi di tengah jalan, ia terluka. Darah mengucur dari bahunya. Ia hampir pingsan di jalan kota yang sudah luluh lantak. Di sana, ia menyerahkan Julian kepada seorang lelaki lokal yang mengaku hendak mengevakuasi korban ke masjid. Namanya Ali. Aku tak pernah bertemu dia lagi, tapi dia berjanji akan menyelamatkanmu. Julian diam, tak tahu harus merespons seperti apa. Cerita itu terlalu besar, terlalu rumit, dan terlalu menyakitkan. Kenapa kamu tak mencariku setelah itu? Tanya Julian akhirnya. Aku mencoba selama bertahun-tahun. Aku mencarinya ke Turki, Lebanon, bahkan sempat ke Indonesia, karena satu-satunya petunjuk terakhir menyebutkan bahwa bayi asing ditinggalkan di sebuah masjid di Jawa Tengah. Tapi semua informasi menghilang begitu saja. Julian menunduk, hatinya bergemuruh. Ternyata bukan karena ditolak, tapi karena dicari dan nyaris mustahil ditemukan. Malam itu, Julian kembali ke asrama tanpa suara. Langkahnya berat. Di kamarnya, ia mengunci pintu dan duduk di lantai, menatap kosong. Tangannya meraih cermin kecil di atas meja belajar. Ia menatap wajahnya sendiri dan, untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar tak kenal dengan orang yang ia lihat di cermin. Air mata jatuh tanpa suara. Bukan karena sedih, tapi karena kehilangan yang tertunda selama 20 tahun itu, kini kembali menamparnya keras. Keesokan paginya, Julian menerima email dari Dr. Alexander. Isinya singkat, tapi cukup untuk mengguncangnya. Aku akan ke Belanda minggu depan. Jika kamu mau, ikutlah bersamaku. Ada sesuatu yang harus kamu lihat, dan ada satu kebenaran lagi yang belum aku ceritakan. Julian terdiam lama, tangannya bergetar. Saat membaca kalimat terakhir itu, ada satu lagi. Bukankah semua sudah jelas? Tapi ia tahu ini belum berakhir, mungkin baru dimulai. Ia membalas, saya ikut. Hari keberangkatan itu tiba. Julian naik pesawat internasional untuk pertama kalinya. Jantungnya berdebar tanpa irama. Setiap detik di bandara, setiap langkah menuju boarding gate, seakan membawa ingatannya ke masa kecil, ke sawah,
ke dapur sempit Bu Siti, ke pangkuan Pak Harun saat ia belajar mengaji. Kini, ia terbang, meninggalkan semuanya, menuju negeri yang katanya rumah, tapi belum tentu benar-benar terasa seperti rumah. Dr. Alexander duduk di kursi sebelahnya, tak banyak bicara, hanya kadang menoleh, menatap wajah Julian yang mirip dengan dirinya 20 tahun silam. Setibanya di Amsterdam, Julian disambut oleh udara dingin, bangunan tua, dan senyum ramah dari orang-orang yang tak mengenalnya. Mereka naik mobil menuju rumah sederhana di pinggiran kota, rumah yang dulu ditempati Oneka semasa kecil. Di sana, di loteng tua penuh debu, Alexander membuka sebuah kotak kayu besar. Di dalamnya ada rekaman, catatan, surat-surat Oneka, dan satu lembar dokumen bersampul merah. Julian mengambilnya. Di halaman depannya tertulis, Classified, NATO Communication Protocol, Operation Mirage. Julian menatap ayah kandungnya dengan kening berkerut. Apa ini? Dr. Alexander menatapnya lekat. Inilah alasan kenapa kamu harus tetap sembunyi selama 20 tahun, Julian. Dan detik itu juga, Julian tahu, kisah hidupnya lebih dari sekadar identitas. Ia adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, lebih kelam, dan lebih berbahaya dari yang pernah ia bayangkan. Subscribe dulu yuk, sebelum lanjut ceritanya, karena setelah ini, kita akan masuk bab yang mulai menegangkan dan memasuki akhir cerita yang sangat tidak terduga. Siapkan kopi, cemilanmu, dan atur posisimu senyaman mungkin. Sekarang, yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Julian duduk membeku di depan meja tua itu, di bawah atap loteng rumah peninggalan nenek Oneka. Udara Amsterdam pagi itu dingin, namun yang menggigil justru hatinya karena yang ia pegang bukan sekadar berkas, melainkan sepotong sejarah yang tak boleh dibaca oleh sembarang mata. Dr. Alexander menutup pintu loteng rapat, suaranya pelan, tapi berat. Apa yang kamu baca di situ bisa mengubah banyak hal. Bukan hanya tentang hidupmu, tapi tentang kehidupan ratusan, mungkin ribuan orang lainnya. Julian mengangguk pelan, jari-jarinya membuka sampul merah tua. Dokumen itu bertuliskan Operation Mirage NATO Black File, Classified Level X. Matanya menyusuri halaman pertama, bahasa Inggris, padat, teknis, tapi perlahan, ia mengerti potongan demi potongan. 20 tahun lalu, dalam konflik brutal di Aleppo, Operation Mirage dijalankan oleh kolaborasi rahasia antara NATO dan lembaga intelijen swasta. Tujuannya memanipulasi alur senjata dan logistik untuk memperpanjang konflik di wilayah-wilayah tertentu demi kepentingan ekonomi dan politik global. Namun yang paling mengerikan bukan itu. Onika, jurnalis investigatif, dan ibu kandung Julian, berhasil menyusup ke dalam jaringan tersebut dan mendapat bukti bahwa ada eksperimen medis ilegal yang dilakukan kepada warga sipil dengan label uji vaksin darurat yang ternyata hanyalah kedok dari penyebaran strain biologis di Sabar Ant, mengukur dampak genetik terhadap populasi berbeda. Oneka merekam semuanya, kata Dr. Alexander dengan suara serak, termasuk salah satu rekaman. Saat dia ditangkap, dia sempat disiksa. Julian menutup mata. Nafasnya memburu, dada terasa sesak. Aku dilahirkan di tengah kekejian sebesar itu, ya? Jawab Dr. Alexander lirih. Dan kamu adalah bagian dari alasan mengapa mereka takut. Karena dalam sistem mereka, kamu tak seharusnya hidup. Julian menoleh cepat. Maksudmu? Alexander mendekat, menatap anaknya lurus-lurus. Kamu adalah anak dari korban, sekaligus saksi kunci. Mereka tahu Oneka melahirkan sebelum dia terbunuh. Mereka tahu kamu dibawa kabur, tapi yang mereka tidak tahu adalah kemana kamu pergi. Julian memegang meja erat,
Selama ini, aku dianggap ancaman. Bukan hanya kamu, setiap informasi tentang kamu bisa membuka kembali luka masa lalu yang selama ini ditutup oleh negara-negara besar. Bahkan, bisa membuat pemerintah besar saling menyalahkan. Julian menggeleng, pelan. Lalu kenapa sekarang kau membukanya padaku? There. Alexander menatapnya lama. Di matanya, tersimpan pergolakan antara rasa bersalah, kasih, dan keyakinan yang baru terkumpul hari ini. Karena aku sudah terlalu lama diam, dan kamu sudah cukup dewasa untuk tahu semuanya. Kamu berhak memilih, menyimpannya, atau membagikannya kepada dunia. Hari itu berlalu dengan kepala Julian penuh percakapan batin. Di kamar tamu rumah itu, ia menatap langit Amsterdam yang kelabu, sambil mendekap sebuah foto kecil Onneke yang ia temukan dalam laci loteng. Wajah ibunya yang cantik, bermata tajam, namun lembut membuat air mata tak bisa ditahan. Ibu, selama ini aku kira aku hanya anak yang dibuang. Tapi ternyata aku disembunyikan demi sesuatu yang lebih besar dari yang kubayangkan. 2 hari kemudian, Julian dan Alexander pergi ke markas lama LSM Internasional yang dulu menjadi pos Onneke sebelum ia dibunuh. Bangunan itu kini kosong, namun sebagian arsip disimpan oleh seorang perempuan tua penjaga perpustakaan, Greta, yang langsung mengenali Alexander begitu mereka datang. "You're back," gumamnya lirih. "And this must be..." Alexander hanya mengangguk. Greta menatap Julian lama, lalu tersenyum lembut. Ia menarik sebuah map besar dari lemari besi berlabel An327 Lang Archives. Di dalamnya terdapat puluhan kaset kecil, salinan catatan tangan Onneke, dan satu rekaman video yang ditandai dengan tinta merah Final Upload Onneke, Urgent Evidence If I Die. Greta menyerahkannya sambil bergetar. "No one ever dared open this." Julian menatap benda itu dengan tangan gemetar. Jantungnya berdetak begitu keras, hingga telinganya berdengung. Dengan bantuan alat pemutar lama, mereka menonton rekaman itu di ruang belakang perpustakaan. Gambar bergerak dengan goyangan kamera. Anak ke dalam kondisi lelah, wajahnya pucat, luka di pelipis, menatap langsung ke kamera. "Jika kalian menonton ini, aku mungkin sudah mati. Mereka ingin memusnahkan bukti, dan anakku menjadi sasaran. Karena dia lahir saat semua ini memuncak. Nama anakku, Julian. Ayahnya, Alexander. Jika dia ditemukan, lindungi dia. Jangan biarkan dia jatuh ke tangan mereka. Ada virus, ada eksperimen, ada negara-negara besar yang berkonspirasi. Jangan percaya pada kortis-kertis resmi yang mereka buat. Percayalah pada bukti dan pada hati nurani." Rekaman berhenti. Julian menutup mulutnya. Air matanya mengalir. Ia seperti baru melihat hantu ibunya bicara dari masa lalu. Alexander memegang bahunya. "Aku minta maaf, Nak. Aku gagal menyelamatkan dia. Tapi aku ingin menebus itu dengan menyelamatkanmu." Julian menunduk lama, lalu mengangkat kepala dengan tatapan tajam. "Kalau begitu, kita tidak bisa diam. Dunia harus tahu." Alexander mengangguk. "Tapi begitu kita membuka ini, kamu takkan bisa kembali ke hidup yang tenang." Julian tersenyum kecil, senyum seorang anak yang tak pernah memilih jalan ini, tapi akhirnya menerima takdirnya. "Tidak apa-apa, aku sudah hidup di antara sunyi terlalu lama. Mungkin sekarang waktunya aku bersuara." Malam itu, Julian membuka laptop dan mulai menyalin file demi file ke cloud storage. Ia tahu setelah ini, nyawanya bisa jadi taruhannya. Tapi ia juga tahu, kebenaran yang disimpan terlalu lama bisa jadi racun paling mematikan. Malam di Amsterdam terasa lebih sunyi dari biasanya. Di loteng rumah tua milik keluarga Van Haren, Julian duduk di depan layar laptop yang menyala samar. File demi file telah diunggah ke server penyimpanan rahasia
diberi kode, diberi perlindungan ganda. Jari-jarinya gemetar saat menuliskan kata kunci terakhir. Angke, survivor, .201 klik dan seluruh isi rekaman, catatan investigasi Oneka, serta dokumen rahasia NATO kini tersebar di dunia maya. Tersembunyi, namun siap dibuka kapan saja bila sesuatu terjadi pada Julian atau ayahnya. Saat tombol terakhir ditekan, Julian bersandar di kursi. Napasnya berat, tapi belum sempat ia merasakan lega. Ponsel Alexander bergetar kencang. Number unknown. Gumam ayahnya. Alexander ragu, lalu menjawab. Halo. Tak ada suara, hanya dengungan statis. Lalu, setelah beberapa detik, terdengar suara rendah terdistorsi. Stop what you're doing, dokter. Or we'll make sure you lose another family member. Klik, telepon, terputus. Julian menegang. Alexander menatapnya dengan mata yang nyaris tak berkedip. Mereka tahu, pagi harinya, Alexander membawa Julian ke kediaman lama seorang rekannya di Rotterdam DR, Willem de Boer, mantan kolega mereka di Aleppo yang dulu juga menyimpan beberapa salinan data rahasia. Rumah Willem terlihat sunyi, terlalu sunyi. Pintu depan tidak dikunci. Mereka masuk perlahan, suara lantai kayu berderit pelan di setiap langkah. Ruang tamu berantakan. Jealous pickup, tumpahan kopi kering di meja. Tidak ada jejak perlawanan, hanya seperti seseorang menghilang begitu saja. Dia tahu kita akan datang, gumam Alexander, dan dia pergi lebih dulu. Julian mengambil foto di rak potret Willem dan Oneka saat di Aleppo. Ia membolak-balik bingkai itu. Di belakangnya terdapat secari kertas yang dilipat rapi. Tulisan tangan Willem. Jika aku hilang, mereka sudah datang ke Belanda. Jangan cari aku. Bawa Julian keluar. Dunia belum siap untuk mendengar apa yang kita simpan. Julian menatap Alexander dengan mata terbelalak. Ini sudah sejauh itu. Alexander mengangguk pelan. Mereka bukan pemerintah biasa, ini sindikat yang hidup di antara jaringan legal. Mereka bisa jadi jurnalis, diplomat, bahkan profesor. Julian menelan ludah. Ia merasa dunia yang ia kenal makin asing. Hatinya mulai bergemuruh. Apa yang harus kita lakukan? Alexander menjawab dengan suara berat, nyaris seperti berdoa. Kita harus membuat kebenaran ini tidak bisa dibungkam lagi. Sore itu, Julian menghubungi dua nama yang sebelumnya ia temukan lewat arsip. Oneka Arianda Marquez dan Farid Al-Zuhri, aktivis HAM dan mantan fotografer perang yang bekerja sama dengan ibunya sebelum terbunuh. Mereka menyambutnya di kedai kopi kecil di distrik Outzuid. Arianda datang dengan ransel besar dan wajah tegas, sedangkan Farid membawa kamera analog yang sudah usang, tapi tampak penuh makna. Kami kira kamu tidak pernah ditemukan, kata Farid sambil menatap Julian dalam-dalam. Arianda menimpali, anak, kami pikir sudah hilang bersama reruntuhan Aleppo. Julian menunjukkan file yang sudah ia unggah. Arianda membacanya cepat. Matanya melebar. Ini bisa menjatuhkan Parlemen Eropa. Julian menatapnya tajam. Maka, bantu aku menyebarkannya, bukan sebagai gosip, tapi sebagai pengakuan dari darah seorang ibu yang terbunuh karena mengatakan yang seharusnya. Arianda mengangguk pelan. Kami punya jaringan. Tapi, kamu harus siap, Julian. Setelah ini, kamu bukan lagi mahasiswa biasa. Julian tersenyum getir. Aku sudah bukan anak biasa sejak malam aku ditinggal di serambi masjid. Namun kekuatan yang mereka lawan terlalu besar untuk tinggal diam. Malam itu, ketika Julian dan Alexander kembali ke rumah, jendela lantai bawah pecah. Dokumen berserakan. Laci-laci terbuka, laptop mereka hilang. Tapi Julian tersenyum tipis. Mereka pikir data masih di situ. Alexander menatapnya dengan bangga.
sekaligus khawatir, tapi mereka akan mengejar jejak lainnya. Julian mengangguk. Aku siap. Mereka melaporkan kejadian itu ke kepolisian, tapi tidak ada perkembangan. Petugas hanya mencatat seadanya, dan bahkan tak terlalu peduli. Keesokan paginya, wajah Julian muncul di salah satu forum gelap internet. Akun anonim menulis target identified, Western League. Remove before it burns. Julian dan Alexander tahu mereka tidak bisa tinggal di Eropa lebih lama. Dengan bantuan Arianda, mereka mengatur keberangkatan rahasia kembali ke Indonesia. Julian tidak pernah berpikir akan kembali secepat ini, tapi kali ini bukan untuk pulang, melainkan untuk berperang. Farid mengantar mereka ke bandara dengan mobil tuanya. Dalam perjalanan, Farid berkata pelan, "Ada satu tempat yang mungkin bisa membantumu. Di Indonesia, ada jurnalis yang pernah bekerja sama dengan Oneka. Namanya Rina Iskandar. Dia pernah selamat dari percobaan pembunuhan karena menulis artikel yang hampir menguak miris. Tapi setelah itu, dia menghilang dari publik." Julian mengkatot nama itu. Alexander menatap Julian sebelum naik pesawat. Suaranya pelan tapi mantap. "Apakah kamu siap jika perjuangan ini tak punya akhir?" Julian menatapnya kembali. Wajahnya tegas. "Yang penting bukan akhirnya. Yang penting tidak lagi ada anak yang harus dibesarkan di bawah bayang-bayang kebohongan seperti aku." Pesawat lepas landas. Awan putih menghampar di bawah. Di kursinya, Julian memegang foto Oneka erat-erat. Ia memejamkan mata dan berkata dalam hati, "Ibu, aku tak pernah tahu kau begitu berani. Tapi sekarang, aku tahu darahmu tidak sia-sia." Dan di antara langit yang sunyi itu, sebuah babak baru telah dimulai. Udara Indonesia terasa lengket saat Julian menginjakkan kaki di Bandara Soekarno-Hatta. Matahari menyengat keras, namun hawa nostalgia juga ikut meresap pelan. Kali ini, ia tidak datang sebagai mahasiswa atau anak desa yang penuh tanya, tapi sebagai pewaris luka yang membawa api kebenaran dalam genggaman di sampingnya. Dr. Alexander menggandeng koper hitam kecil yang berisi salinan fisik dari bakti-bakti yang telah mereka lindungi. Sebagian besar data memang sudah dienkripsi secara daring, tapi mereka tahu apapun bisa dibungkam secara digital, kecuali suara manusia yang berani bicara langsung. Mereka tidak langsung pulang ke desa. Sebaliknya, tujuan pertama mereka adalah Yogyakarta, tempat di mana Rina Iskandar terakhir kali dilacak. Berdasarkan catatan Farid, Rina bukan sekadar jurnalis. Ia adalah saksi hidup yang hampir terbunuh karena mencoba menerbitkan laporan tentang Operation Mirage tahun lalu. Setelah penyerangan di kantor redaksinya, ia menghilang dari publik. Katanya, menjadi pengajar seni di kampus kecil yang tak dikenal. Hari itu, Julian dan Alexander tiba di sebuah kampus swasta seni rupa di pinggiran kota. Tak ada pagar tinggi, tak ada kamera, hanya deretan gedung sederhana dan pepohonan rindang. Mereka menanyakan nama Rina Iskandar kepada petugas keamanan. Petugas itu mengangguk, lalu berkata, "Bu Rina biasanya ada di galeri belakang, tapi dia jarang mau ditemui." Julian berjalan perlahan ke arah yang ditunjuk. Jantungnya berdegup cepat. Saat ia membuka pintu kayu galeri, bau cat minyak dan kayu tua menyeruak. Di dalamnya seorang perempuan setengah baya sedang melukis di kanvas besar. Rambutnya dikepang longgar, wajahnya penuh konsentrasi, dan tak satu pun menyangka bahwa perempuan itu dulunya adalah jurnalis paling ditakuti di negeri ini. Julian berdiri mematung, lalu berkata pelan, "Bu Rina, saya Julian." Rina berhenti melukis. Matanya yang tajam menatap Julian dari atas ke bawah. Ia tak berkata apa-apa, hanya menatap, seolah sedang mengukur isi hati seseorang melalui pupil mata.
Julian, anak dari Oneka. Julian mengangguk. Perlahan, Rina meletakkan kuas, duduk, dan menghela napas dalam. Aku sudah terlalu lama menunggu hari ini. Di ruang belakang galeri, Rina membuka rak-rak tua yang dipenuhi potongan koran, foto lama, dan gulungan mikrofilm. Saat Oneka dibunuh, aku tahu waktuku juga habis. Aku tak bisa melawan sendirian, maka aku lari, menyamar sebagai guru seni. Tapi setiap malam, aku hidup dalam rasa bersalah. Julian menatapnya. Sekarang, waktunya kita bicara, Bu. Alexander menyerahkan sebagian dokumen dan salinan rekaman. Rina membaca cepat. Matanya berkaca. Mereka tak akan tinggal diam kalau tahu ini semua kembali hidup. Kami tahu, jawab Julian. Tapi aku tidak ingin hidup dalam diam lagi. Selama 20 tahun, aku tak tahu siapa diriku. Sekarang, aku tak ingin menyembunyikannya. Rina terdiam. Ia lalu berkata pelan. Kalau begitu, kita butuh panggung. Dan panggung yang paling aman adalah yang paling terang. Julian menggernyet. Maksudnya, Rina berdiri, wajahnya tegas. Kita adakan konferensi terbuka. Siarkan langsung, di tempat netral. Kita undang jurnalis independen, aktivis HAM, bahkan mahasiswa. Jika semua orang tahu, dalam waktu bersamaan, mereka tak bisa membungkam kita semua. Alexander tersenyum. Itu gila. Justru karena itu, bisa berhasil. Dalam waktu seminggu, Rina dan jaringan lamanya mengatur sebuah konferensi terbuka di Yogyakarta. Mereka menyewa aula komunitas budaya, menyebarkan undangan rahasia lewat kanal-kanal terbatas. Tidak ada nama Julian atau Alexander dalam brosur, hanya tertulis 20 tahun luka. Pengakuan dari anak yang disembunyikan sejarah hari itu datang. Aula penuh, wartawan alternatif, mahasiswa, aktivis, bahkan beberapa dosen hukum dan HAM hadir. Rina membuka acara dengan pidato singkat. Lalu, dengan langkah mantap, Julian maju ke podium. Lampu menyala, kamera menyala, mikrofon menunggu suaranya. Julian berdiri, menatap puluhan pasang mata yang menatapnya. Lalu ia bicara. Nama saya Julian. Saya ditemukan 20 tahun lalu di serambi masjid kecil di Jawa Tengah. Sejak itu, saya dibesarkan oleh pasangan sederhana yang saya cintai lebih dari apapun. Tapi saya bukan anak biasa. Saya anak dari jurnalis asing yang dibunuh karena berani membongkar kebusukan kekuasaan. Dan saya di sini bukan untuk menuntut, tapi untuk mengingatkan bahwa sejarah tidak pernah bisa dikubur. Karena setiap anak yang lahir dari pengkhianatan adalah bukti bahwa kebenaran akan selalu mencari jalan. Lalu, Alexander maju. Ia menunjukkan dokumen. Ia bicara sebagai saksi. Ia mengungkap apa yang ia tahu meski dengan risiko kehilangan semua gelar, jabatan, dan nama baiknya. Ketika presentasi selesai, ruangan hening. Lalu, tepuk tangan membahana. Tak semua percaya, tapi semua terdiam. Karena di hari itu, benih kebenaran telah ditanam di tanah tempat Julian dibuang 20 tahun silam. Namun, seperti yang diduga, malamnya Julian diteror. Mobil tak dikenal parkir di luar penginapan. Seseorang mengirim pesan kosong ke ponselnya, lalu hilang. Sides, tempat ia menyimpan file diretas, beberapa file hilang. Beberapa masih bertahan, tapi ia tidak gentar. Karena yang terpenting, kebenaran sudah terucap. Beberapa hari kemudian, Julian dan Alexander kembali ke desa kecil, tempat Julian dibesarkan. Di sana, Bu Siti menangis memeluk Julian tanpa kata. Pak Harun mengusap punggungnya, lalu berkata pelan, "Sekarang, kamu sudah tahu siapa dirimu. Tapi bagi kami, kamu tetap anak kami." Julian menangis di dada mereka. Tangis yang bukan karena takut, tapi
Karena pulang kini terasa utuh. Pulang bukan lagi tentang tempat, tapi tentang keberanian untuk tidak lagi bersembunyi. Pagi itu, udara di desa tempat Julian dibesarkan terasa berbeda. Embun menempel di kaca jendela. Angin lembut membawa suara ayam jantan dan daun pisang yang bergesek di kebun belakang. Tapi yang paling hening adalah hati Julian. Hening, tapi tidak kosong. Sudah seminggu sejak konferensi terbuka di Yogyakarta mengguncang banyak pihak. Rekaman Julian yang berdiri di podium dan membuka kisah hidupnya menyebar luas di internet, terutama lewat saluran-saluran jurnalis independen. Banyak yang meragukan, tak sedikit pula yang mulai menggali lebih dalam. Pemerintah setempat masih bungkam. NATO tidak memberi komentar resmi, tapi beberapa media internasional menyebut pengakuan Julian sebagai the revelation from the forgotten boy. Dan hari ini, Julian memutuskan menulis sesuatu bukan sebagai alat untuk menyerang, melainkan untuk menyatukan. Ia membuka laptop lamanya, duduk di beranda rumah Bu Siti, sambil memandangi langit yang mulai biru, lalu mulai mengetik surat terbuka. Untuk dunia oleh Julian A. Van Hiren. Aku bukan siapa-siapa. Dulu aku ditemukan di serambi masjid, sendirian. Tak ada nama, tak ada akta lahir, tak ada asal-usul. Tapi aku tumbuh, dibesarkan oleh dua orang baik hatiku, Siti dan Pak Harun, yang tak pernah peduli warna kulit atau dari mana aku datang. Mereka tidak tahu siapa aku, tapi mereka tahu bagaimana mencintai, dan itu cukup membuatku hidup. Setelah 20 tahun, aku akhirnya tahu siapa orang tuaku. Ibuku, Onika, seorang jurnalis asing yang dibunuh karena mencari kebenaran. Ayahku, Alexander, seorang dokter yang bertahan-tahan, dihantui rasa bersalah karena tak bisa melindungi kami. Mereka bukan tokoh besar, tapi mereka pernah melawan sistem, melawan keserakahan. Dan hari ini, aku berdiri sebagai bukti bahwa kebenaran yang dikubur tak pernah benar-benar mati. Ia tumbuh, ia bertunas, dan kadang ia menulis surat. Surat ini bukan untuk membalas dendam, tapi untuk mengingatkan bahwa anak-anak yang tumbuh tanpa asal-usul bisa saja membawa cerita yang lebih dalam daripada sejarah resmi yang kita baca. Bahwa suara-suara yang dibungkam suatu hari akan pulang, dan bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya. Tahun ini, aku menyerahkan seluruh dokumen peninggalan ibuku kepada organisasi HAM internasional yang bersedia mempublikasikannya tanpa sensor dan tanpa takut. Dan aku berjanji akan terus bersuara untuk ibuku, untuk orang tuaku di desa, untuk anak-anak lain yang pernah dibungkam. Hormatku, Julian A. Van Hiren, Indonesia. Bulan Juni 2023, setelah ia menekan kirim dan menyebarkan surat itu ke beberapa media internasional, Julian menutup laptopnya pelan. Ia menatap sawah yang mulai hijau, lalu mendengar langkah kaki kecil di belakangnya. Seorang anak tetangga berkulit sawo matang, gigi ompong, dan mata bercahaya berlari sambil memegang selebaran koran lokal. Bang Julian, nih, muka abang masuk koran. Julian tertawa kecil. Ia terima koran itu, membaca judul utamanya, Anak Masjid dan Rahasia Dua Benua. Pemerintah diminta buka suara. Ia tahu ini baru permulaan dari badai panjang, tapi entah kenapa ia merasa lebih damai. Karena sekarang ia tahu siapa dirinya, ia tahu untuk apa ia hidup. Di malam harinya, Alexander duduk di teras rumah, memandangi langit yang bersih dari polusi. Tangannya memegang foto Anika. Dia akan bangga, ucap Bu Siti lirih. Alexander menatap perempuan yang sudah seperti saudara itu dan tersenyum pelan. Dia pasti bangga karena anak kita bukan hanya selamat, tapi juga berani. Julian bergabung
duduk bersila di antara mereka. Aku belum tahu apa yang akan kulakukan ke depan, tapi aku tahu aku takkan kembali jadi bayangan. Pak Harun menyahut dari ruang dalam. Kamu tak pernah jadi bayangan, Le. Kamu cahaya dari awal, namun seperti bayangan panjang sore hari. Musuh tidak sepenuhnya hilang. Salah satu pesan anonim kembali masuk ke email Julian malam itu. Kami membaca suratmu. Kami tahu, kamu tahu, tapi kamu belum tahu semuanya. Lihat ke Aleppo. Lihat ke balik nama ibumu. Masih ada sesuatu yang tertutup. Julian terpaku. Masih ada. Rahasia yang belum terungkap. Ia membuka kembali folder arsip digital ibunya. Mencari-cari kata kunci. Oneka, Van Heren, Aleppo, dan Deviant. Sebuah istilah yang sempat tertulis samar dalam catatan Oneka, yang dulu diabaikannya. Dan malam itu, Julian tahu, perjalanan belum selesai. Langit desa itu kembali biru cerah. Pagi ini, tidak ada suara gaduh, tidak ada ledakan warta, hanya embusan angin yang menari di antara batang padi, dan suara Bu Siti yang menanak nasi dari dapur. Tapi di hati Julian, dunia sedang bergolak. Malam tadi, pesan misterius dari akun anonim membuatnya tak bisa tidur. Ada satu bagian yang membuatnya terus berpikir. Lihat ke Aleppo. Lihat ke balik nama ibumu. Masih ada sesuatu yang tertutup. Ia kembali membuka folder warisan digital dari Oneka. Di salah satu dokumen yang selama ini tak terlalu diperhatikan, ada catatan harian ibunya dalam bentuk teks panjang. Isinya adalah potenggen-potenggen pikiran yang ditulis saat Oneka tengah bersembunyi di bawah tanah rumah sakit darurat Aleppo. Lalu, ia menemukannya. Kalimat yang sederhana tapi memutar seluruh isi kepalanya. Jika aku tidak sempat kembali ke Belanda. Dan Julian tumbuh dewasa tanpa tahu apapun. Mungkin dia akan mengira bahwa ini semua karena kesalahan atau perang. Tapi bukan hanya itu. Aku meninggalkannya. Bukan hanya karena aku dikejar, tapi karena aku mencintainya. Dan karena aku tahu, dia bukan sekadar anakku. Dia anak dari dua darah, yang dulu bersatu demi harapan. Julian menggulirkan teks lebih jauh. Lalu sebuah nama muncul. Nama yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Fatimah Al-Hafidz. Ibunya menulis. Fatimah adalah wanita Aleppo yang merawatku sejak awal aku tiba di sana. Dia seperti kakakku sendiri. Saat aku mulai mengandung Julian, dia adalah orang pertama yang tahu. Tapi, dia juga menyimpan sesuatu. Dia adalah saudara kandung dari salah satu pemimpin milisi lokal orang yang sempat berkonflik dengan pihak asing. Tapi berubah haluan setelah melihat apa yang terjadi pada warga sipil. Aku dan Fatimah menyusun rencana besar untuk membocorkan kebenaran. Tapi kami tahu, jika kami gagal, anakku akan menjadi target. Maka Fatimahlah yang menyarankan agar Julian dibawa ke Indonesia, tempat terakhir yang mereka anggap netral. Julian terdiam. Ia menutup laptop pelan. Di luar jendela, serambi masjid terlihat samar dari balik kabut pagi. Beberapa jam kemudian, Julian duduk di serambi masjid itu, tempat dirinya dulu diletakkan, tempat ia menatap langit pertama kali, tempat ia menangis dan kemudian dicintai. Ia menyentuh ubin dingin di bawahnya. Mata tercetak, hatinya terbuka. Aku bukan sekadar korban, bisiknya. Aku adalah hasil dari cinta yang tak pernah selesai. Tiba-tiba, Pak Harun datang membawakan teh hangat. Duduk di sebelah Julian. Kamu kayaknya lagi mikir berat, Le. Julian tersenyum kecil. Pak, boleh tanya sesuatu? Nanya apa? Kenapa waktu itu, Bapak langsung mau ambil aku, tanpa tahu siapa aku? Pak Harun tertawa kecil, lalu menjawab, sambil menatap jauh ke sawah. Waktu aku lihat kamu, Le, matamu kayak mata anak yang ditinggal tapi gak marah. Cuma nunggu, kayak bilang,
Tolong saya, bukan karena saya penting, tapi karena saya sendiri. Julian menatapnya dengan mata berkaca. Dan sekarang, aku nggak sendiri, Pak. Karena kalian, karena ibu, karena semua ini. Pak Harun menepuk bahunya. Kamu nggak pernah sendiri. Bahkan, sebelum kamu tahu siapa dirimu. Hari berikutnya, Julian menulis satu pesan terakhir. Kali ini, bukan untuk dunia, bukan untuk publikasi, bukan untuk viral, tapi untuk satu orang. Kepada Fatimah Al-Hafidz, jika kamu membaca ini, terima kasih telah menyelamatkanku. Aku tak tahu di mana kamu sekarang. Mungkin kamu sudah tiada, tapi jika kamu masih hidup, ketahuilah, rencana kita berhasil. Aku tumbuh, aku tidak diam, aku melanjutkan perjuangan ibuku. Dan aku mencintai tanah tempat kau titipkan aku. Jika kau masih bisa mendengarkan dari balik dunia manapun, aku hidup bukan sebagai kutukan perang, tapi sebagai cahaya kecil yang tumbuh dari serpihan luka. Terima kasih telah mempercayakan aku kepada orang-orang baik. Terima kasih telah menjadi bagian dari kisahku. Julian tahun berganti. Julian kini mengajar di sebuah sekolah kecil di desanya. Ia menulis kolom mingguan untuk media HAM internasional dan sesekali diundang ke forum-forum perdamaian sebagai pembicara. Ia tidak tinggal di luar negeri. Ia memilih tinggal di rumah Pak Harun dan Bu Siti. Ia bukan selebritas, ia bukan politikus, tapi ia adalah suara yang didengar. Karena ia berkata dari luka, bukan dari ambisi. Sore itu, saat hujan turun pelan, Julian duduk kembali di serambi masjid. Sama seperti dulu, ia menatap anak-anak kecil yang bermain bola di halaman depan, tertawa, berlari. Bebas, seseorang duduk di sebelahnya. Alexander. Rambutnya kini lebih putih, tapi senyumnya masih hangat. Kamu bahagia di sini, Julian? Julian menoleh, matanya basah, tapi bibirnya tersenyum. Ini rumahku, ayah. Tempat aku ditemukan. Tempat aku tumbuh. Tempat kebenaran mulai bicara. Alexander mengangguk. Lalu, ia menyandarkan kepala di tembok, memandangi langit sore yang mulai menguning. Dan, di tengah suara hujan pelan, azan maghrib terdengar sayap-sap dari menara masjid, merambat ke hati, menyapa luka yang telah sembuh perlahan. Di sanalah Julian duduk, tidak lagi sebagai anak yang dicari atau rahasia yang tersembunyi, tapi sebagai seseorang yang telah menemukan arti hidupnya sebagai cahaya dari serambi masjid. Terima kasih buat kalian yang setia mendengarkan cerita ini sampai akhir. Komen amin agar kita semua dilancarkan rezekinya oleh Allah. Jangan lupa juga untuk share ke grup keluarga, grup alumni, agar mereka juga terinspirasi dari cerita ini. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat beraktivitas kembali.